Untuk selanjutnya kepada Dr. Ratih akan memberikan materi terkait aspek klinis dan tata laksana gangguan kejiwaan pada pasien, keluarga, dan pekerja di rumah sakit saat pandemi COVID-19. Sebagai informasi, Dr. Ratih ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa yang telah menyelesaikan studinya dari Universitas Diponegoro tahun 2015, serta saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang. Baik, Dr. Ratih, waktu kami persilahkan untuk memaparkan materinya, kurang lebih waktunya ada 15 menit. Sudah ya? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pagi ini saya akan memaparkan mengenai sehat jiwa, kondisi sehat jiwa di saat COVID-19 yang mengancam. Di sini saya akan pertama membahas mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang akan bicarakan di sini. Kemudian pertama saya akan membicarakan dulu masalah pengertian kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, yaitu kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Artinya bahwa kesehatan jiwa itu ada beberapa aspek yang dinilai dari fisik, mental, spiritual, di mana ini secara keseluruhan sehingga mempengaruhi seseorang untuk mampu mandiri, dapat mengatasi tekanan dan dapat bekerja secara baik, kemudian dia juga berkontribusi, artinya komunitas terhadap sosial lingkungannya dia baik. Latar belakang COVID-19 ini merupakan pandemik yang berdimensi multisektor, bukan kasus infeksi biasa. Kita tahu bahwa CFR-nya 4,4% yang tersebar di 192 negara. Penularannya sangat masif sehingga harus melakukan beberapa tindakan di suatu negara maupun di tempat kota itu lockdown sosial dan physical distancing. Kondisi ini merupakan stresor dan ini menyebabkan masalah kesehatan jiwa yang meningkat hampir 2 kali lipat setelah 12 bulan. Untuk gangguan jiwa berat atau severe mental disorder itu dari 2-3% menjadi 3-4%. Kemudian untuk gangguan jiwa sedang ke berat atau to moderate mental disorder itu dari 10% menjadi 15-20%. Sedangkan distress psikososial sedang ke berat itu mencapai 30-50%, dan distress psikososial sedang 20-40%. Kita bicara mengenai pandemi COVID-19 ini secara global. Pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan jiwa dan psikososial setiap orang dan menimbulkan stres pada berbagai lapisan masyarakat. Ini ada respon kesehatan jiwa dan psikososial akibat adanya COVID-19 ini pada populasi umum. Jelas kondisi ini merupakan hal yang wajar jika seseorang akan merasa takut dan cemas. Maka risiko kenapa kondisi ini bisa muncul karena risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain itu yang muncul pada diri seseorang, akan munculan gejala umum seperti masalah kesehatan lain, misal adanya demam, dan ini bisa disalahartikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi. Orang tua juga akan menjadi khawatir akan anak-anaknya yang mereka tinggal di
di rumah sendiri karena sekolah tutup dan tanpa asuhan dan dukungan yang tepat. Risiko penularan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok yang rentan seperti orang usia lanjut, penyandang disabilitas, jika pengasuhan dikarantina dan tidak adanya layanan dan dukungan yang lain. Jadi COVID-19 ini kemudian dengan dampak pada kesehatan jiwa kita lihat bahwa adanya infeksi corona yang terjadi ini menunjukkan keadaan yang tidak pasti. Seseorang bisa kehilangan mata pencaharian, memunculkan ketakutan akan penyebaran virus yang dampak selanjutnya pada kesehatan jiwa akan memunculkan kondisi depresi, kondisi cemas, dan gangguan jiwa yang lain. Jika kondisi ini berkepanjangan, akan menimbulkan dampak yang berat, yaitu masalah kesehatan jiwa yang memang perlu penanganan yang lebih lanjut. Jadi COVID-19 ini bukan bencana biasa. Dampaknya secara fisik dan psikososial yang dialami bisa oleh tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan masyarakat. Maka harus dilakukan beberapa upaya pencegahan dan pengendalian untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi COVID-19 memang bukan bencana yang biasa, karena kita tahu penyebabnya memang tidak terlihat, tidak mudah untuk segera dikenali, menimbulkan gejala yang nyata, mirip dengan penyakit lainnya, tapi tidak bergejala yang hingga fatal. Kemudian adanya pembatasan koneksi antar manusia, physical distancing, kemudian penggunaan alat pelindung diri. Kondisi ini memang kondisi baru dan masih berubah-ubah. Kemudian dampak selanjutnya adalah memunculkan stigma sosial pada seseorang yang memang jadi stigma sosial adalah labeling, di mana orang ini akan sulit untuk diterima di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian kondisi ini juga menuntut banyak pendekatan baru, baik pendekatan dari manajemen penyakit, manajemen sumber daya, sistem komunikasi, teknologi, dan kita tidak tahu batas waktunya mau sampai kapan. Jadi dampak fisik dan psikososial bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan masyarakat ini secara garis besar kita lihat ada dampak secara fisik, psikologis, dan sosial ini. Fisik bisa terjadi penurunan imunitas, sehingga jika terjadi penurunan imunitas akan mudah tertular. Kemudian kondisi-kondisi fisik ini akan seseorang menjadi mudah lelah, kemudian adanya penundaan atau perlambatan terapi karena kondisi-kondisi seperti ini, kemudian perburukan karena adanya komorbiditas penyakit penyerta, bahkan bisa sampai terjadinya kematian. Sedangkan dari sisi psikologi sendiri, dampaknya yaitu memunculkan rasa ketidakpercayaan yang tidak menentu, kemudian pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk tertular, yaitu untuk bekerja di tempat-tempat yang memang risiko tinggi, kemudian adanya kebingungan, bahkan gejala gangguan jiwa, yaitu bisa dari distres, kecemasan, depresi, dan maupun gangguan jiwa berat. Sosial, karena adanya pembatasan seperti social distancing, physical distancing, ini memunculkan rasa kesepian, kemudian khawatir tertular dan menularkan, menghindari stigma sosial, kemudian jelas adanya karena kondisi ini akan kondisi dari sisi ekonomi, yaitu kemampuan ekonominya akan menurun, kemudian adanya ruang gerak yang sangat terbatas. Jadi di dalam pandemi COVID-19 ini akan ada kondisi dan reaksi dari sisi kondisi kesehatan jiwa, ada 5 aspek, yaitu sisi tadi sosial, kognitif, emosi, fisik, dan perilaku. Dari sosial tadi kita tahu keadaan ini memang yang tidak pasti, adanya hilang atau berkurangnya pendapatan, kemudian hilang atau berkurangnya interaksi sosial, kemudian jelas terpisah dari keluarga dekat. Dari sisi kognitif, kita akan memunculkan ini situasi bahaya atau mengancam. Kemudian seseorang akan memunculkan reaksi, yaitu mencari informasi, dan kadang-kadang informasi ini sering salah karena banyak informasi yang hoax, yang tidak mendapatkan informasi yang semestinya, artinya informasi yang memang bisa dipercaya. Kemudian kadang terfokus pada berita negatif, kemudian memunculkan keluhan-keluhan seperti kesulitan konsentrasi. Dari segi emosi,
akan memunculkan cemas, takut, yaitu takut tertular, kemudian atau sakit, kemudian juga takut keluar rumah, ada perasaan was-was seperti curiga, mudah tersinggung atau menjadikan agresif ya. Jadi akhirnya ekspresi emosinya menjadi tinggi, ada rasa kesepian atau kehilangan minat. Kemudian reaksi cemas yang lain, ya, reaksi cemas yang berlebihan, bahkan sampai kepanikan, memunculkan depresi, dan yang akan memicu timbulnya adanya gangguan jiwa. Dari fisik, yaitu adanya ketegangan-ketegangan di seluruh tubuh, ketegangan motorik, kemudian dari ada keluhan pada jantung, seperti berdebar-debar, keluhan sesak nafas, ada gangguan tidur, kemudian tubuh merasa lemas atau tidak fit, kemudian merasakan adanya simptom yang mirip dengan gejala COVID-19. Jadi dalam hal ini akan seseorang kadang-kadang ada sakit batuk, jangan-jangan ini adalah batuk karena COVID atau muncul karena sesak nafas, ada sesak nafas, akan selalu dihubungkan dengan gejala-gejala COVID. Kemudian kondisi-kondisi ini tidak akan menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh. Dari sisi perilaku sendiri, menyebabkan seseorang menjadi kompulsif untuk mencari berita terkait, tidak tahu harus berbuat apa, kemudian bisa memunculkan menjadi makan berlebih atau sebaliknya, kemudian impulsif belanja, seperti karena takut yang kita ada rasa khawatir yang berlebihan, kecemasan berlebihan ini, belanja berlebihan seperti kita belanja menimbun bahan pokok, beli obat multivitamin, kemudian bahkan bisa beli hand sanitizer yang terlalu berlebihan, sehingga kita bisa lihat dari reaksi respon di masyarakat itu, kita mencari barang-barang yang kita butuhkan menjadi sangat sulit. Kemudian mudah marah atau perilaku maladaptif lainnya. Jadi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan jiwa bagi pekerja di rumah sakit sendiri, bahwa ini merupakan stresor nyata ataupun tidak nyata. Jika seseorang ini, pekerja di rumah sakit ini bisa beradaptasi, maka dia akan bisa mengatasi dan menerima kondisi ini, tidak akan memunculkan keluhan-keluhan. Tetapi jika dia gagal menghadapi stresor, akan menimbulkan terjadinya maladaptasi, sehingga dia tidak mampu mengatasi, memunculkan timbul distres, kemudian gejala gangguan jiwa. Ini adalah piramida dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat. Kita melihat adalah ini intervensi kesehatan jiwa dan psikososial. Kita mulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu dari lingkungan sekitar, dari masyarakat sekitar, kemudian makin mengerucut jika memang dibutuhkan, kita akan sampai merujuk pasien itu ke layanan spesialis. Dari kondisi-kondisi akibat dari adanya COVID-19 ini, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa melakukan suatu penelitian dengan melibatkan 1.522 swab periksa dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu GAD7, PHG 9, dan PCLC 17. Ini ada 3 masalah pokok besar pada masalah psikologis, yaitu memunculkan adanya kecemasan, depresi, dan trauma psikologis. Di mana 63% orang ini menderita gangguan kecemasan dan sebanyak 66% menderita depresi. Gejala utama yang paling banyak pada orang yang mengalami gangguan cemas yaitu adanya gangguan yang paling buruk adalah merasa khawatir akan kejadian-kejadian yang belum terjadi, kekhawatiran yang berlebihan, yaitu sesuatu yang merasa khawatir akan nasib buruk, kemudian mudah marah, kemudian sulit rileks. Sedangkan gejala dari depresi yang paling utama adalah paling banyak terjadi di masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun pekerja di rumah sakit, yaitu gangguan tidur, kemudian adanya gangguan kurang percaya diri,
lebih tidak bertenaga, kehilangan minat ataupun kegembiraan, dan diikuti keluhan-keluhan yang lain yang memang sudah memunculkan simptom-simptom depresi. Dan jika kondisi ini menetap lebih dari 2 minggu, maka memerlukan intervensi layanan psikologis yang lebih lanjut, yaitu merujuk ke psikiater. Ini adalah penelitian yang lain dengan menggunakan instrumen yang lain, yaitu Post Traumatic Symptom Checklist Civilian version 17 dengan melibatkan swab periksa sebanyak 182, di mana memang paling banyak adalah responden ini wanita, sekitar 85%, usianya minimal 16 tahun dan maksimal 60 tahun. Didapatkan hasil bahwa 80% itu memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Gejala stres pasca trauma yang menonjol adalah merasa berjarak dan terpisah dari orang lain, yaitu adalah gejala-gejala penghindaran, yaitu seperti merasa kesemutan, kemudian merasa terpisah dari orang lain, kemudian dari gejala merasa terus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi ini adalah memunculkan gejala stimulus pada panca indera yang berlebihan. Selanjutnya saya akan membicarakan mengenai pedoman promosi kesehatan jiwa dalam memberikan layanan kesehatan jiwa secara kesehatan jiwa dan psikososial. Ini meliputi ada 5 target, yaitu orang sehat, 2 orang OTG, ODP, PDP ataupun konfirm, kemudian kelompok rentan, keempat tenaga kesehatan, kelima adalah non-nakes. Kelompok rentan itu seperti lansia, komorbid penyakit kronis, ibu hamil dan masa nifas, anak remaja, disabilitas fisik, ODMK, ODGJ, keluarga prasejahtera. Dari orang sehat ini adalah dukungan kesehatan jiwa dan psikososialnya. Ini yang kita berikan adalah untuk orang sehat selalu menjaga untuk peningkatan imunitas secara fisik, bisa dengan makan dan minum yang seimbang, berolahraga, berjemur, tidak merokok dan minum alkohol. Sedangkan dari kesehatan mental dan psikososial adalah selalu menjaga emosi positif, berpikir positif, hubungan sosial yang positif, kemudian beribadah di rumah ataupun secara daring. Emosi positif seperti misalnya melakukan kegiatan dan hobi yang disukai. Kemudian pikiran positif yaitu menjauhkan dari berita-berita hoax. Kemudian jadi istilahnya mengenang ataupun melakukan mengenang semua pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Kemudian hubungan sosial yang positif, salah satu seperti memberi pujian, memberikan harapan. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada orang sehat ini, dengan yaitu berusaha mencegah penularan dengan melakukan social distancing, physical distancing, cuci tangan, gunakan masker, bahkan sampai work from home. Kemudian pencegahan dari masalah kesehatan jiwa dan psikososial dari individu, keluarga, maupun dari ke sekolah ataupun tempat kerja. Individu utamanya adalah kita harus bisa berpikir yang responsif, tetapi bukan yang reaktif. Maksudnya di sini adalah kalau responsif itu kita menanggapi segala situasi, segala pemberitaan, segala apapun itu dengan tenang dan memilah-memilah. Kita paham bahwa mana yang memang baik, mana yang bisa kita gunakan untuk kita mengatasi kondisi adanya COVID-19 ini. Jadi bukan yang reaktif itu apapun berita kita respon dengan kondisi kecemasan, ketegangan, seperti misalnya tadi yang seperti saya katakan, belanja kebutuhan barang pokok sampai berlebihan, ataupun kemudian beli vitamin sehingga ketika seseorang belanja berlebihan, ketika ada orang yang membutuhkan barang-barang ini menjadi sulit kita dapatkan. Kemudian dari keluarga yaitu penguatan ikatan emosional dan keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan 5B, yaitu belajar, beribadah, bermain, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama.
di mana hal ini kita lakukan karena memang adanya social distancing, pembatasan, kita lakukan di rumah. Kemudian sekolah dan tempat kerja, utamanya adalah mungkin kita merubah agar anak didik tidak bosan dengan sistem pembelajaran yang daring, kita rubah dengan voice note ataupun video mengajar. Kemudian di tempat kerja, kita menciptakan jadwal bekerja yang fleksibel sehingga membuat lebih nyaman dalam bekerja untuk mencegah penurunan imunitas karyawan. Selanjutnya saya akan bicara mengenai orang tanpa gejala, yaitu dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada orang tanpa gejala. Kita tahu orang tanpa gejala ini di mana ada riwayat dia kontak erat dengan konfirmasi COVID-19, tetapi pada diri orang ini tidak memunculkan gejala-gejala ataupun keluhan-keluhan fisik. Ini hal-hal yang utamanya harus dilakukan adalah kurangi stresor dengan mengurangi membuka media sosial tentang COVID-19, kemudian mendapatkan informasi yang benar tentang COVID-19. Selanjutnya, relaksasi fisik seperti bisa dilakukan tarik nafas dalam ataupun relaksasi otot progresif, kemudian olahraga secara rutin. Selanjutnya juga adalah tadi seperti OTG ini juga harus berpikir positif, seperti melakukan afirmasi atau positif self-talk, yaitu mengucapkan pernyataan-pernyataan positif tentang diri sendiri. Jadi tidak ke pernyataannya hal yang negatif, yang memunculkan kekhawatiran, kecemasan yang terlalu berlebihan. Kemudian dengan hipnotik 5 jari, kemudian stop jika muncul pikiran-pikiran yang memang berpikir tentang hal-hal negatif. Hipnotik 5 jari itu kurang lebih seperti begini, jadi kita konsentrasi, fokuskan pikiran, kemudian kita satukan jari kanan kiri, kita letakkan ibu jari, dan kita memikirkan hal-hal yang positif, kemudian ibu jari kita geser ke jari telunjuk sambil kita membayangkan bahwa saya dalam kondisi tubuh yang sehat, kemudian kita geser lagi ke jari tengah, di mana kita membayangkan mengenai orang-orang yang kita sayangi, yang perhatian, bahwa ada orang yang menyayangi keluarga, anak, suami, istri. Kemudian kita geser ke jari manis, yaitu membayangkan tentang prestasi, penghargaan, dan pujian yang pernah kita terima. Jadi ada bekerja itu adalah hal yang memang mulia, kita berprestasi. Kemudian selanjutnya ke jari kelingking, yaitu membayangkan tempat-tempat yang indah yang pernah kita kunjungi dan sambil kita bayangkan keindahannya. Itu salah satu untuk berpikir positif pada orang tanpa gejala. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kurang lebih seperti saling menyapa, berbagi cerita positif, kemudian mempertahankan dan meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga dengan kasih sayang, rasa hormat, saling menghargai dalam keluarga, kemudian membangun jaringan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya pangan, sandang, dan papan, seperti misalnya agar kita menghindari tidak terjadi berkerumun, kita bisa belanja seperti saat ini memang sudah sangat marak, yaitu dengan sistem belanja online. Akhirnya kita tidak perlu harus pergi ke mall, kita tidak perlu pergi ke pasar untuk sementara waktu selama masih dalam kondisi pandemi COVID. Selanjutnya adalah orang dalam pemantauan, di mana kita tahu bahwa orang ini muncul keluhan-keluhan fisik seperti adanya infeksi saluran pernapasan akut ataupun ada pernah mengalami demam atau riwayat demam, di mana demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian juga dalam 14 hari terakhir ini ada riwayat bepergian dari negara ataupun dari wilayah yang memang daerah itu adalah daerah yang memang terjangkit COVID-19. Jadi bentuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososialnya dengan isolasi mandiri di rumah, kemudian ODP ini juga bisa diisolasi di fasilitas kesehatan sekunder. Kemudian ODP ini juga diberikan dukungan keluarga untuk ODP, yaitu mempertahankan komunikasi rutin keluarga dengan ODP
melalui media sosial, kemudian fasilitas kesehatan menyediakan media komunikasi antara ODP dan keluarga, komunikasi, edukasi, intervensi kita berikan untuk keluarga, termasuk diberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial OTG, kemudian memfasilitasi keluarga, mengidentifikasi dan hubungkan sumber-sumber di sekitar dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pelayanan tim kesehatan jiwa, ini ada 5. Satu adalah pelayanan medis, kemudian asuhan keperawatan, pelayanan psikologis, pelayanan pekerja sosial, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan medis ini memberikan pelatihan kesehatan jiwa kepada dokter umum, dapat diambil dari modul pelatihan kesehatan jiwa untuk dokter umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini jika masalah atau gangguan kesehatan jiwa memerlukan rujukan, maka dapat dirujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Kemudian asuhan keperawatan, yaitu berdasarkan pengajian kondisi kesehatan pasien dan tindakan keperawatan, ditujukan kepada pasien dan keluarganya disertai kolaborasi dengan tim kesehatan jiwa yang lain. Selanjutnya pelayanan psikologi, ini diberikan bagi klien ODP, keluarga dan sekitarnya dalam bentuk dukungan sosial. Selanjutnya yang keempat adalah pelayanan pekerja sosial. Ini sebenarnya pekerja sosial harus memperhatikan aspek biopsikososial spiritual dari ODP dan keluarganya. Fokus layanan pekerja sosial adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan risiko ODP dan keluarganya. Kemudian pelayanan pekerja sosial dan situasi ini dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sosial lainnya, yaitu dari Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Baksos, kemudian pendamping PKH dan penyuluhan sosial, serta tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang kelima adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Ini dukungan kesehatan jiwa dan psikososial terkait COVID-19 ini meliputi upaya promotif preventif di masyarakat ataupun komunitas, melakukan pencegahan terjadinya stigma terkait COVID-19, memberdayakan masyarakat ataupun komunitas untuk dukungan psikososial, memahami atau memfasilitasi kebutuhan khusus pada kelompok rentan, melakukan kerjasama dengan stakeholder di masyarakat ataupun komunitas, kemudian memahami alur koordinasi dan rujukan baik kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan psikososial. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada orang yang sudah konfirmasi COVID-19. Ini ada 10 permasalahan yang dihadapi, di mana orang ini yang sudah memang konfirmasi COVID-19 ataupun sudah positif menderita COVID-19 itu memunculkan 10 kondisi kesehatan jiwa, adanya rasa menyesal, kemudian benci kenapa saya harus sakit seperti ini, kemudian sepi karena terisolasi jauh dari kelompok, dari keluarga, dari orang-orang yang biasa dekat dengan diri kita, kemudian merasa tidak berdaya, merasa tidak berdaya artinya kenapa saya diberi sakit seperti ini, kenapa saya yang dipilih, kenapa padahal saya sudah melakukan segala sesuatu untuk pencegahan, bahkan bisa muncul depresi, kemudian muncul kecemasan, fobia, gelisah, dendam, dan bahkan gangguan tidur karena paling banyak pada orang yang sudah konfirmasi COVID-19 ini ketika dalam perawatan akan memunculkan gangguan tidur. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kita tips untuk mengendalikan kecemasan. Ada beberapa tips, yaitu satu yang utama adalah jangan coba menangkal perasaan cemas. Artinya cemas itu perlu, asal tidak berlebihan, karena cemas ini adalah suatu kesiagaan normal dalam kita menghadapi suatu situasi, sehingga kita bersiaga, bersiap, kita bisa menjaga diri, sehingga kita terhindar dari infeksi dari COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah jangan hanya fokus pada informasi negatif, batasi koneksi dengan media sosial, kemudian tetap aktif bergerak, yaitu seperti olahraga yoga, kemudian makan makanan seimbang dan tidur tepat pada waktu, tidur tepat waktu, kemudian tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. Selanjutnya saya akan bicarakan ini mengenai siapakah aku di era COVID-19 ini. Kita akan tahu kita berada di mana.
pada era COVID-19 ini, apakah saya berada di zona ketakutan, atau zona belajar, atau zona bertumbuh? Kalau kita berada di zona ketakutan, maka kita akan melakukan hal-hal seperti beli stok masker, obat, dan lain yang secara berlebihan yang tidak seharusnya, kemudian menyebarkan rasa takut dan marah, misalnya kita mendapatkan berita yang memang belum kita konfirmasi, kita langsung menyebarkan berita itu, kemudian sering mengeluh, kemudian tadi seperti saya sebut, langsung share info, kemudian pada gangguan emosi adalah menjadi mudah marah. Kalau kita berada di zona belajar, maka kita akan dalam kondisi ini, yaitu mulai menerima kenyataan, stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, mulai mengenali emosi diri sendiri, kemudian menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak, stop share info dan medsos yang tidak jelas kebenarannya, menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang paling baik adalah jika kita berada di zona bertumbuh, yaitu kita berkembang, menyadari, yaitu mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya, menggunakan bakat ataupun kemampuan saya untuk mereka yang membutuhkan, kemudian hidup di saat ini dan fokus ke masa depan, yaitu tidak menyesali masa lalu ataupun terlalu khawatir dengan masa depan. Jadi artinya kita tidak fokus dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian kita juga tidak memikirkan hal-hal yang memang belum terjadi. Kemudian penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, berterima kasih dan mengapresiasi orang lain, menjaga emosi, tetap berbahagia dan menyebarkan optimisme, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan situasi yang terjadi, mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi, dan kreativitas. Oke, pada akhirnya mari kita melawan COVID dengan cerdik ceria, di mana cerdik yaitu cek kondisi kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, kemudian kendalikan stres. Sedangkan ceria, cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual. E-nya empati dalam berkomunikasi efektif. R, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan. Kemudian I, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan. Asah, asih, dan asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Kurang lebih ini yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ratih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, selesai untuk sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Yang selanjutnya saat ini adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui grup chat kami, dan untuk pertanyaan yang pertama kita urutkan sesuai dengan narasumbernya. Untuk yang pertama untuk Dr. Arif ada pertanyaan, bagaimana apa yang memang harus dilakukan bagi kami yang ada di rumah sakit dengan banyaknya pasien yang berbohong selama pandemi COVID sehingga menyebabkan transmisi dan penularan kepada petugas medis. Dr. Arif sudah siap dengan jawabannya? Kalau siap. Ya, bisa ya. Langsung saja, Dokter. Baik, terima kasih pertanyaan untuk Dr. Edi. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, atau seringnya pasien berbohong adalah karena informasi yang masif, begitu cepat dan kurang bisa dipertanggungjawabkan dengan kebenarannya. Jadi dari mulai COVID ini masuk Indonesia itu informasi sangat datang sangat banyak, ya, bersamaan dan cepat. Sehingga bagi tenaga medis pun kesulitan menyaringnya. Bahkan SOP sendiri untuk COVID itu saya pernah mengalami dalam seminggu itu ada 2 atau 3 kali revisi.
dalam seminggu. Untuk apa yang harus kita lakukan itu, kalau menurut saya, karena saya lebih menitik beratkan terkait penyebab dari informasi yang kurang adekuat yang didapatkan oleh pasien. Jadi yang pertama, menurut saya mengusulkan yang pertama itu menjadi pre-hospital. Jadi pada pre-hospital itu mungkin perlu ya ditingkatkan berbagai macam edukasi dan informasi yang menurut saya lebih menenangkan, yang tidak untuk mengkonter berita-berita yang lebih sifatnya negatif tadi. Karena seperti yang disampaikan Dr. Ratih, informasi yang bersifat negatif itu lebih mudah untuk diterima oleh pasien. Kemudian mungkin juga bertanya ya, apakah sebaiknya pasien tersebut dituntut ya secara pidana atau apa ya, mungkin saya akan dulu slide saya. Nah, di usul ini memang ya mungkin bisa ya menjadi semacam peringatan di pasien. Jadi tadi saya taruh pre-hospital, ini mungkin di hospital ya, di dalam hospital bisa. Cuma memang cenderung semacam apa ya, menakut-nakuti. Karena sebenarnya kalau tadi kita kasih masing-masing ketentuan perundang-undangan ini memang agak sulit untuk dibuktikan secara pidana. Saya sampaikan bahwa berbohong itu tidak dikenal di dalam KUHP. Ya, adanya penipuan kalau di KUHP. Jadi mungkin benar-benar semacam ini yang lebih dalam tanda kutip mengancam gitu ya pasien, sehingga ada kemungkinan si pasien yang prosedur ya ketika periksa ke dokter ke rumah sakit atau justru lebih berbohong karena takut. Biasanya ketika orang takut justru akan lebih cenderung menyembunyikan kebenaran yang dia dapat. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Jadi sebaiknya sih kalau tidak kebangetan gitu nggak usah lah sampai dibawa ke pidana. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi sebenarnya dalam kasus hubungan dokter dan pasien itu lebih memungkinkan untuk sebuah masalah itu dibawa ke ranah perdata. Karena dalam hukum pidana, setahu saya nanti pembuktiannya adalah apakah sebuah perbuatan itu berupa kejahatan atau pelanggaran. Ya, nanti kejahatan nanti hukumannya adalah penjara atau denda, dengan pelanggaran biasanya hukumannya berupa kurungan, ya kurungan sama di penjara, kurungan dan denda. Tapi kalau pidana adalah ganti rugi, ini seperti itu. Dan ya untuk masalah-masalah hukum sebaiknya lebih mementingkan hal-hal yang di luar litigasi, di luar jalur pengadilan. Karena memang terutama di pidana itu akan sangat menguras energi, waktu dan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum adalah pre-hospital dan hospital, dan tentunya kalau yang sudah dilakukan, saya yakin dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit adalah semua sudah SOP, semua dari depan sudah memakai APD lengkap, ada yang mulai dari level 1 sampai level 4 ya, jadi dan mungkin malah dari UPD sudah level yang tertinggi ketika masa pandemi ini. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Arief atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada untuk Prof. Rifki, ada beberapa pertanyaan Prof yang sudah masuk ke kami.
Jadi ini ada yang menanyakan tadi di depan diterangkan kalau takdir sudah ditentukan oleh Allah. Tapi takdir setahu saya ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Termasuk diantaranya takdirnya orang sakit. Menurut saya, sakit itu bisa dirubah tergantung dari seberapa besar ikhtiar orang dalam perilaku dan kebiasaan hidup. Bagaimana pendapat Prof. Rifki tentang sakit itu karena manusia, tapi kesembuhan hanya kehendak Allah semata? Itu yang pertama, Prof. Langsung saya lanjutkan dulu pertanyaannya atau dijawab, Prof? Satu saja, setelah itu pertanyaan kedua ya. Oke, terima kasih, Jadi yang Prof. pertama, takdir ya. Yeah. Takdir itu memang dari Allah dan sudah ada sejak zaman sebelum kita lahir. Bahkan sebelum ada bumi dan langit, itu nasib kita itu sudah ada dicatat di Lauhul Mahfuz. Takdir bisa dirubah? Tidak bisa. Di belakang kan ada doa bisa merubah takdir, kemudian kalau kita berbuat kebaikan dan sebagainya, amal dan sebagainya, itu juga merubah takdir. Tapi apapun, pasti ada ikhtiar. Ya, ikhtiar itu adalah bagian daripada bagian dari seorang manusia untuk merubah takdirnya. Tapi kalau hanya ikhtiar saja tanpa takdir, itu juga nggak bisa. Katakanlah saya berikhtiar untuk bekerja mati-matian supaya saya kaya. Tidak berdoa, bisa tidak kaya? Bisa. Tapi apakah kita tahu bahwa memang takdir kita itu kaya atau tidak? Itu yang jadi masalah, karena kita nggak tahu takdir kita. Ya. Tetapi yang jelas dalam hadis bahwa kita takdir kita itu sudah ada dan kita memang harus berikhtiar. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru seseorang kecuali kita berusaha untuk merubahnya. Jadi ada usaha dari kita gitu. Makanya kalau ada orang yang diam saja di masjid waktu belum lockdown ya, di masjid berdoa, sholat terus, itu berdoa terus supaya kaya ya nggak bisa. Mau kerja juga enggak. Cuma tiduran di masjid aja, bagaimana dia mau kaya, bagaimana punya uang dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Yang kedua, Dr. Andra, ada yang kedua tadi apa? Maaf. Terkait herd immunity, Prof, apakah kira-kira metode ini bisa diterapkan di Indonesia dan apakah memungkinkan manfaatnya akan lebih tinggi daripada mudaratnya? Yang herd immunity ya? Herd immunity. Ya, Oke. Herd immunity tadi kan sudah saya sebut. Herd immunity itu bisa didapat dari alamiah, satu. Kedua, pernah sakit lalu sembuh. Yang ketiga, dapat vaksinasi. Nah, kalau di sini vaksinnya aja sampai sekarang belum ketemu. Vaksin itu menurut ilmu kedokteran begitu ada kemungkinan mau ketemu untuk sampai dia bisa diedarkan sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran itu paling sedikit 18 bulan. Jadi kalau tidak mungkin sekarang ngomong sekarang udah ketemu vaksin, itu ya bohong aja gitu, pasti ya belum gitu. Jadi kalau misalnya herd immunity itu kita terapkan sekarang, jadi satu kita hanya mengandalkan alamiah. Alamiah kita nggak tahu orang itu daya tubuh daya tahannya tinggi apa enggak dan sebagainya. Yang kedua, kan yang dimaksud herd immunity terhadap penyakit tertentu, herd immunity terhadap COVID, herd immunity terhadap flu, herd immunity terhadap yang lain-lain gitu. Jadi kalau kedua, yang kalau dia tuh pernah sakit, jadi OTD gitu ya, orang yang positif tetapi tanpa gejala gitu, ya menimbulkan di dalam tubuhnya itu imunitas. Dan makanya sekarang ada lagi orang yang sudah sembuh, itu plasmanya diminta dan plasmanya itu diinfuskan pada orang yang sakit. Itu maksudnya bukan herd immunity, tapi itu adalah imunitas yang ada di dalam tubuh orang yang sudah sembuh itu dimasukkan supaya baik supaya orang yang sakit sekarang baik. Bagaimana kalau itu diterapkan di Indonesia dalam keadaan seperti sekarang karena belum ada vaksinasi? Ya tadi seperti saya ceritakan, kalau nggak keliru salah satu negara Eropa Utara itu menerapkan semacam herd immunity. Jadi masyarakat tidak ada PSBB, itu silakan aktivitas sehari-hari.
Yang sakit diobati, yang mungkin positif tapi nggak sakit ya dibiarin aja gitu karena ada dicek juga gitu. Nah, kalau kita terapkan di Indonesia ya barangkali akibatnya tadi ada di tulisan saya, kalau dibiarkan seperti itu mungkin ada 17 juta kematian di seluruh dunia akibat COVID ya. Jadi Indonesia penduduknya berapa banyak dari dunia, jadi kira-kira di Indonesia juga jutaan yang meninggal, kira-kira seperti itu. Pertanyaan ketiga, Prof. Untuk terkait Quran yang bisa meningkatkan imunitas, apakah ada perbedaan ketika kita membaca Al-Quran itu secara jahar maupun secara sir dalam hubungannya meningkatkan imunitas yang didapatkan nantinya? Ya. Oke, bagus sekali. Jadi yang bisa menyebabkan imunitas ya atau kebaikan itu adalah dibaca secara jahar. Jadi dengan ada suaranya, walaupun suaranya itu pelan, tetap harus keluar suaranya ya. Mungkin Anda tahu bahwa suara itu bisa menghancurkan barang keras. Kalau nggak percaya, silahkan ke rumah sakit. Di sana ada alat yang namanya ESWL untuk menghancurin batu. Extra corporeal shock wave lithotripsy. Itu dasarnya adalah suara. Itu didapatkan pada 1970-an, itu pesawat jet di Jerman, jet militer waktu itu begitu kuatnya tekanannya, bukan tekanan udaranya, tapi suaranya tinggi, lalu sekitar bandara militer itu banyak kaca-kaca rumah pecah. Setelah diselidiki bukan karena tekanan udaranya, tetapi karena suara. Lama-lama orang Jerman ya ini bahwa orang pandai sama orang yang tidak pandai itu berbeda gitu ya. Orang Jerman banyak yang pandai-pandai. Kalau begitu kita mencoba mencari akal supaya suara itu bisa kita pakai untuk menghancurkan penyakit, terutama batu misalnya ya. Akhirnya diketemukan alat yang namanya ESWL. Suara dari mesin ESWL itu ditransformasikan ke dalam tubuh orang dan itu diarahkan ke batunya, lalu pecah batunya. Ya, itu asalnya dari itu. Dan itu jelas itu adalah suara aja. Ya. Sekarang ada lagi yang baru tapi juga belum diterima di seluruh dunia. Kalau ESWL sudah diterima, yang semacam itu adalah HIFU, itu untuk menghancurkan tumor. Tumor otak nggak usah dibedah lagi, nggak usah dioperasi otaknya. Jadi ada alat yang ditempelin di kepala orang itu, diarahkan supaya pas ke tumornya, terus nanti dihancurkan. Itu prinsipnya juga suara yang sangat tinggi frekuensinya, maka tumornya akan mati. Tumor prostat, tumor dimanapun yang ada dalam tubuh, nggak usah dioperasi. Prinsip seperti itu. Itu yang suara itu bisa menghancurkan suatu. Bagaimana kalau membaca Al-Quran di dalam hati? Itu ada kebaikan, tetapi yang saya tahu bahwa di tulisan manapun, baik dari para ulama maupun dari para ahli kedokteran, suara yang bisa menghasilkan sesuatu untuk menghancurkan barang sesuatu itu yang dengan bersuara. Jadi dibaca dengan suara jahar. Ya, begitu. Terima kasih, Prof. Sementara itu pertanyaan untuk Prof. Rifki. Kita berlanjut ke narasumber berikutnya. Dr. Ratih, ada beberapa pertanyaan juga, Dokter. Pertanyaan pertama untuk Dr. Ratih, selama kasus pandemi COVID ini, gangguan kesehatan jiwa yang sering terjadi yang selain cemas dan depresi, apakah ada? Kemudian ini pertanyaan, seberapa besar kasus kunjungan yang Dr. Ratih tangani di era pandemi saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya bahwa selama ada pandemi ini bahwa kasus gangguan jiwa yang sering terjadi selain cemas depresi antara lain adalah seperti gangguan emosi, kemudian gangguan tidur, tadi sudah kita sebutkan banyak, kemudian dalam jumlah kunjungan di rawat jalan selama saya bekerja di rumah sakit ada peningkatan. Akhir-akhir ini terasa ada peningkatan
di mana di setiap hari saya praktek di rumah sakit ada pasien baru, selalu ada pasien baru yang datang dengan keluhan-keluhan yang gangguan kecemasan ataupun bahkan sampai depresi, gangguan tidur, kemudian keluhan-keluhan fisik yang memang secara fisik diperiksa tidak ada penyakitnya, jadi artinya adalah keluhan somatisasinya ini sangat meningkat. Ini akibat dampak karena adanya COVID-19 ini. Kemudian juga gangguan kepribadian mereka menjadi muncul dan ini hampir di setiap praktek saya menjumpai dan saya kalau memang sudah harus intervensi obat, memang saya berikan obat untuk mengatasi kondisi ini. Gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, dokter, bagaimana jika pasien mengalami depresi akibat ekonomi pasien yang jatuh? Padahal memang ekonomi saat ini sedang lesu. Apa yang bisa kita nasihatkan ke pasien tersebut? Iya, Menarik betul. ini. Iya. Jadi akibat dari ekonomi memang betul Bu Andra bahwa yang tadi saya sudah sebutkan bahwa 12 bulan ke depan nanti akan banyak gangguan kejiwaan meningkat, mulai dari gangguan jiwa berat tadi peningkatannya meningkat sangat drastis, kemudian yang gangguan jiwa yang sedang maupun berat, sehingga apalagi ini akibat dari karena adanya PHK ya, PHK kemudian sehingga ekonomi jatuh dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Yang utama tadi seperti yang disampaikan Prof. Rifki adalah tetap bertawakal, bersabar, dan ikhtiar. Artinya ikhtiar itu bahwa di balik musibah ini pasti ada hikmah. Pasti ada yang bisa kita lakukan setelah kita tidak memiliki pekerjaan, tidak ada mata pencaharian. Kita akan, karena kita manusia diberi akal, diberi kreasi, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menghindari agar kita tidak terjadi depresi. Jika sudah muncul depresi, apa upayanya? Kalau misalnya masih bisa intervensi tanpa obat dengan memberikan konseling, kemudian dukungan dari orang-orang terdekat, saling membantu, ini akan sangat membantu. Tetapi jika memang sudah butuh intervensi obat, ya seperti yang saya katakan memang harus dirujuk ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan. Di mana di dalam pengobatan jiwa itu tidak hanya obat, tetapi juga non-obat. Non-obat adalah salah satunya yang itu diberikan psikoterapi, diberikan konseling, artinya untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan kembali agar menyadari bahwa ini bukan akhir kejadian ini, kehilangan mata pencarian, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang lebih untuk untuk masa depan yang lebih baik, artinya menemukan pekerjaan baru setelah kita terkena dampak PHK. Dan lebih itu. Ya, mohon maaf, ternyata ini pertanyaan masih cukup banyak, tetapi karena waktu kita sudah terbatas dan sudah lebih sebetulnya dari jadwal yang sudah kita tetapkan, jadi mohon maaf kepada para peserta untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nantinya akan bisa dijawab atau difasilitasi dari panitia dengan kami akan mengirimkan alamat email dari narasumber sehingga nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber dan akan ditanggapi oleh narasumber. Sekali lagi mohon maaf, sertifikat nanti akan kami kirim via email dan juga materi-materi yang tadi sudah kita sampaikan disampaikan oleh narasumber akan bisa di-upload, akan bisa di-download di link yang ada di layar. Jadi Bapak Ibu bisa men-screenshot atau bisa memfoto link yang ada di layar untuk bisa nantinya mengunduh materi-materi yang diberikan oleh narasumber tadi. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Arief, Prof. Rifki, dan juga Dr. Ratih yang sudah berpartisipasi sharing ilmu pada pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan banyak memberikan manfaat, terutama bagaimana kita secara spiritual dan juga aspek kejiwaan bisa meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, dan juga semangat dari orang-orang yang
kita tentunya yang saat ini sedang terdampak COVID-19, baik itu dengan sabar, tawakal maupun ikhtiar, serta tadi sudah di-share juga resep-resep yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan imunitas sesuai dengan syariah Islam dari segi aspek kedokteran Islam. Dan harapannya dengan hal-hal positif tadi bisa di-share juga kepada pasien, dan harapannya tidak ada ketakutan lagi dari pasien untuk bisa menceritakan riwayat penyakitnya sehingga tidak ada lagi pasien yang berbohong. Dan terima kasih sekali lagi, saya mohon diri dan mohon maaf apabila dalam memoderatori ada kekurangan, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di seminar webinar yang akan diselenggarakan oleh FK Unimus di kesempatan yang akan datang. Insya Allah kita nanti akan berusaha untuk tetap konsisten secara kontinu untuk mengadakan webinar-webinar ini dengan materi-materi yang tentunya juga menarik dan up to date. Sekali lagi kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak meningkatkan keimanan, meningkatkan imunitas, dan insya Allah nanti kita aman dari COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.